Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada siang hari ini. Walaupun dalam keadaan online diakibatkan pandemi ini. Izinkan saya selaku MC di sini untuk mendampingi para hadirin dalam acara pada kesempatan pada hari ini. Izinkan saya di sini untuk memperkenalkan selaku moderator dan narasumber, yaitu Asik sebagai moderator dan Elsa sebagai narasumber. Sebelum dibahas lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Go Green. Tentu kalimat Go Green ini sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Go Green adalah suatu metode yang dilakukan oleh beberapa organisasi pencinta alam yang dimana gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan pepohonan di bumi yang telah dirusak oleh sebagai manusia yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih sebelumnya kepada MC. Saya akan melanjutkan acara ini. Apa sih yang biasanya kita pikirkan dari kata Go Green ini? Pastinya yang terpikirkan itu adalah penghijauan, lingkungan, kepedulian kita sebagai manusia, dan sebagainya. Biasanya kalau ada akibat, ada sebabnya juga nih. Dari Elsa, apa sih hal latar belakangnya area Go Green ini? Iya benar, ada sebabnya. Jadi hal yang melatar belakang itu adalah pemanasan global atau yang biasa kita kenal dengan global warming. Global warming sendiri adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu udara sebagai dampak efek rumah kaca yang terjadi proses pembakaran yang berasal dari bahan bakar fosil, baik pada kendaraan maupun mesin pabrik. Pemakaian listrik yang terkendali juga menyebabkan peningkatan suhu bumi karena proses pembakaran pembangkit tenaga listrik yang semakin besar. Dari sebab-sebab tersebut, suhu permukaan bumi semakin tinggi dan berdampak pada terjadinya cuaca yang ekstrim, di mana pada siang hari terasa sangat menyengat dan pada malam hari terasa sangat dingin. Beberapa gunung es di wilayah kutub juga mulai mencair. Terganggunya fungsi hutan dalam menyerap partikel bebas seperti karbon dioksida yang ada di udara, akibatnya senyawa tersebut tidak tersaring dan mencemari lingkungan serta merusak atmosfer bumi. Ternyata banyak ya yang menjadi penyebab adanya Go Green ini. Di sekarang ini pun polusi semakin banyak dan mengepul. Di beberapa jalan raya pun yang tidak ditamai pohon-pohon jadi terlihat gersang dan terasa sekali panas yang menyengat. Apalagi kalau sedang macet-macetnya. Badan sampai bisa keluar keringat terjadi bau polusi. Saya pernah dengar kata paru-paru kota. Bisa dijelaskan tentang paru-paru kota ini? Sebenarnya apa dan kenapa disebut paru-paru kota? Jadi paru-paru kota itu adalah ruang terbuka hijau atau yang biasa kita sebut dengan taman kota. Taman yang berada di lingkungan perkotaan. Dia biasanya lokasinya ada di tengah-tengah kota. Dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Kenapa disebut paru-paru kota? Karena tumbuhan dapat menyerap kadar karbon dioksida, menambah oksigen, menurunkan suhu dengan kesejukan dan keteduhan tanaman-tanamannya, menjadi area resapan air, meredam kebisingan, dan bisa menangkal polusi. Jadi itulah kenapa biasa disebut dengan paru-paru kota. Kalau penjelasan seperti itu, sangat cocok disebut sebagai paru-paru kota. Jadi penting sekali keberadaan taman-taman. Jadi ini pertanyaan terakhir kita. Bagaimana menerapkan dan menjadi kebiasaan dari kegiatan Go Green ini? Menerapkannya sangat mudah tentunya, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Kayak kita sering tuh beli air mineral kemasan yang berbahan dasar plastik. Nah, kebiasaannya kita bisa ubah yang tadinya pakai beli air botol plastik, kita bisa bawa air botol minum sendiri yang bisa dipakai berulang kali atau bisa diisi ulang berulang kali.
Atau setiap belanja kan kita biasanya pakai kantong plastik yang disediakan dari supermarketnya atau yang biasa kita bawa sendiri. Nah, ini kita bisa ubah juga dengan membawa tas belanjaan sendiri. Lalu menggunakan air, listrik dan air seperlunya, memanfaatkan transportasi publik, dan kita bisa memulai menanam tanaman atau pohon di sekitar rumah atau lahan yang perlu ditanami. Kita juga bisa menerapkan prinsipnya yaitu reduce, reuse, dan recycle. Mudah sekali ya ternyata. Bahkan ada di sekitar kita menerapkannya. Buat teman-teman nih, ingat ya cara menerapkannya. Kita harus peduli dengan lingkungan kita, karena itu akan berdampak sendiri buat kita. Terima kasih dari Elsa atas jawaban dan penjelasannya. Sangat menarik loh membahas Go Green ini. Sama-sama, saya harap kita semua dapat menerapkannya. Kalau begitu, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Asri dan Saudari Elsa yang telah menyampaikan dari pemaparannya. Jadi bisa saya simpulkan, Go Green itu adalah suatu tindakan kita untuk menyelamatkan bumi yang sudah mulai mengalami kerusakan. Banyak kerusakan yang ada di bumi dengan pesatnya berkembang pada zaman saat ini. Jadi pesan saya adalah semoga teman-teman yang menghadiri acara ini dapat tersadarkan dirinya untuk kembali menanam pohon supaya bumi kita ini kembali hijau dan pemanasan global dapat dikurangi. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.